Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Hairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi biomembran. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah membran plasma. Jadi, apa sih membran plasma itu? Nah, membran plasma adalah struktur yang membatasi atau memisahkan satu sel dengan sel lainnya. Nah, membran plasma juga berisi isi sel, di mana di dalamnya itu terdapat isi-isi sel. Kemudian, membran plasma ini tersusun dari 3 struktur. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada lipid, yang ketiga ada protein. Nah, untuk karbohidratnya sendiri ini berupa glikogen, yang nantinya jika berikatan dengan lipid akan membentuk glikolipid, dan jika berikatan dengan protein akan membentuk glikoprotein. Kemudian untuk lipidnya sendiri dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada fosfolipid, yang kedua ada glikolipid, dan yang ketiga ada sterol. Kemudian untuk proteinnya ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada protein integral dan juga protein perifer. Nah, selanjutnya adalah gerakan melintasi membran plasma. Nah, untuk gerakan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada molekul bebas melewati membran, yaitu contohnya ada air, oksigen, karbon dioksida, amonia, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah protein pembawa akan membawa beberapa molekul. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar yang A ini merupakan molekul kecil yang mudah melewati membran, contohnya air, oksigen, dan lain-lain. Kemudian yang B ini merupakan molekul besar yang larut dalam lipid namun dapat melintas, contohnya adalah hidrokarbon. Yang C ini merupakan molekul yang larut dalam air namun sukar untuk melintas, contohnya seperti glukosa dan epinefrin. Dan yang D ini merupakan ion. Nah, ion ini tidak bisa melintas dikarenakan memiliki muatan. Nah, selanjutnya adalah perpindahan molekul dan sel. Nah, perpindahan molekul dan sel ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Nah, transport pasif ini tidak memerlukan energi untuk prosesnya dikarenakan bergerak karena gradien. Nah, untuk tipe transport pasif ini ada 3. Yang pertama ada difusi, yang kedua ada osmosis, dan yang ketiga ada difusi terfasilitasi. Nah, difusi adalah perpindahan suatu zat dari tempat yang memiliki konsentrasi tinggi ke tempat yang memiliki konsentrasi rendah, baik melalui membran semipermeable ataupun tidak. Osmosis adalah perpindahan molekul-molekul zat pelarut dari tempat yang memiliki konsentrasi rendah ke tempat yang memiliki konsentrasi tinggi melalui membran semipermeable. Difusi terfasilitasi adalah jenis difusi yang terjadi akibat bantuan protein transport yang terdapat di dalam membran sel. Nah, sedangkan transport aktif adalah perpindahan molekuler, baik molekul besar dan ion, dan membutuhkan energi dikarenakan melawan gradien. Nah, contohnya itu adalah pompa sodium potasium. Nah, transport aktif dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah eksositosis dan yang kedua adalah endositosis. Nah, eksositosis adalah proses pengeluaran zat keluar sel dengan cara melipat membran sel ke arah luar. Sedangkan endositosis adalah proses pemasukan zat ke dalam sel dengan cara melipat membran sel ke arah dalam. Nah, untuk endositosis ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah fagositosis dan yang kedua adalah pinositosis. Nah, kalau fagositosis ini berupa padat, sedangkan pinositosis berupa cair. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.